Saudara dan saudari yang terkasih, bagi sebuah kongregasi atau tarekat atau kelompok hidup bakti, kapitel umum adalah momentum yang sangat penting. Semangat hidup dan pelayanan disegarkan kembali dan mendapat bentuk-bentuk yang baru. Semuanya lahir dari kapitel umum. Semangat pembaharuan, penyegaran, dan peneguhan itu tentu saja berhembus dari proses doa, proses penyerahan diri, permenungan, refleksi, sharing, dan diskusi bersama untuk membedakan dan menentukan ke arah mana atau seperti apa sebuah kongregasi akan hidup dan berkarya di hari-hari selanjutnya. Itulah mengapa kadang kita melihat kapitel umum dalam sebuah kongregasi sebagai momen discernment, momen mendengarkan suara Allah, dan momen membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus. Karena kita percaya kelahiran sebuah tarekat hidup bakti bukan atas usaha manusia semata. Kita, kongregasi SSCC, baru saja menyelesaikan kapitel umum yang berlangsung di Roma dari tanggal 1 hingga 22 September 2024 yang lalu. Inilah kapitel umum yang ke-40 dari cabang putra dan kapitel umum yang ke-37 bagi cabang putri. Kita bersyukur karena secara teknis semua berlangsung dengan baik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Di video kali ini kami akan mencoba merangkum beberapa poin yang menarik dan yang indah tentunya, yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Keindahan-keindahan yang belum tentu tertulis rapi dalam deretan naskah dokumen manapun. Sebelum semuanya berlalu menjadi kisah usang, mari kita mulai bahas satu persatu. Poin pertama mengenai kepesertaan. Indonesia Singapura sebagai sebuah provinsi mengirim 4 konfrater imam kita, yakni Pater Pankras SSCC sebagai provinsial, Pater Nugroho SSCC, Pater Oscar SSCC, dan Pater Yose SSCC. Di sana mereka bergabung bersama 30 peserta perwakilan dari provinsi dan delegasi SSCC di negara-negara yang lain. Uniknya adalah sebagian besar dari peserta kapitel umum kali ini adalah yang baru pertama mengikuti kapitel umum, alias mereka belum pernah mengalami bagaimana rasanya berada dalam sebuah kapitel umum sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa SSCC muda semakin banyak berperan dalam keluarga religius kita. Bukan hanya itu, ada 3 imam SSCC Indonesia lain yang juga menjadi peserta kapitel umum tahun ini. Mereka tidak sedang mewakili Indonesia tentunya. Pater Thomas SSCC adalah salah satu Dewan Jenderal SSCC saat itu. Pater Rusni SSCC mewakili SSCC Provinsi Jepang Filipina. Dan Pater Ferry Namang SSCC mewakili SSCC Provinsi French Polynesia. Mereka mewakili tempat di mana mereka diutus sebagai misionaris SSCC dari Indonesia. Saat sesama orang Indonesia bertemu di negara lain, tentu memberi kesan kebahagiaan tersendiri. Poin kedua tentang kesan para peserta. Dari sharing para peserta Indonesia, kita bisa tahu 2 kesan paling menonjol yang mereka alami selama mengikuti kapitel umum. Pertama, suasana penuh persaudaraan yang kuat di antara semua peserta selama kapitel umum berlangsung. Hal ini membuat mereka tidak merasa sedang mewakili negara atau provinsinya masing-masing, tetapi mereka merasa sedang berada dalam sebuah keluarga besar yang satu dan sama. Family spirit yang menjadi salah satu kekhasan SSCC rupanya tidak lagi menjadi pembahasan di atas meja pertemuan dan diskusi saja, tetapi sudah sangat dihayati di setiap sudut ruang kapitel umum. Kesan kedua yang mereka alami adalah pergumulan tentang bahasa. Ada 3 bahasa utama yang digunakan dalam kapitel umum, yakni bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris. Relasi yang mendalam dan hangat menuntut kita untuk tidak sekedar memahami kata per kata atau secara harafiah, melainkan harus sampai pada level interpretasi yang mendalam dan kaya makna.
Inilah tantangan. Rupanya relasi yang mendalam dan cinta yang hangat dalam sebuah keluarga menuntut kita untuk menembus sesuatu yang artifisial. Kita diajak untuk melihat lebih dari apa yang nampak dan mendengar lebih dari sekedar suara. We must go beyond. Saudara-saudari yang terkasih, hal ketiga yang menarik untuk dibahas dalam video ini adalah semangat yang menaungi para peserta kapitel selama kapitel umum berlangsung. Sebagai sebuah kapitel atau rapat umum, pasti di sana ada momen sharing, pemaparan materi, doa, merenung, diskusi formal atau diskusi tidak formal di meja makan, dan analisa atau mendalami berbagai dokumen sejarah. Sungguh sebuah proses yang panjang untuk mencari, mendengar, dan membedakan suara Allah. Di tengah permenungan itu, lahirlah sebuah kesadaran bersama akan ketergantungan satu sama lain, interdependensi. Rupanya Roh Kudus mengajak kita semua untuk semakin menyadari kebutuhan di antara kita sebagai sebuah keluarga, yakni saling membutuhkan. Tidak ada anggota keluarga yang berjalan sendiri dengan kekuatannya dan membiarkan anggota keluarga yang lain tertatih-tatih sendirian di tengah keterbatasannya. Ketergantungan satu sama lain ini mengisyaratkan bahwa semua harus merasa saling membutuhkan. Tentu ini bukan hanya soal dana atau jumlah anggota atau harta kekayaan, tetapi lebih pada memaknai keberadaan kita sebagai saudara dalam sebuah keluarga yang sama, di mana semua berbagi dalam misi, karisma, spiritualitas, rasa, perjuangan, tantangan, harapan yang sama, dan juga penderitaan yang sama. Seperti tubuh, penderitaannya adalah penderitaanku. Kegembiraanku adalah juga kegembiraanmu. Selain semangat saling membutuhkan, semangat lain yang juga nampak dalam kapitel umum kali ini adalah, boleh saya katakan, semangat perubahan. Ada dua makna dalam semangat perubahan ini, yakni something has to change dan something has to change us. Something has to change berarti kita harus bersedia berubah dalam berbagai aspek hidup kita. Seperti kehidupan batin kita, inner life kita, berubah cara kita mengatur diri, berubah dalam cara melayani sebagai pemimpin, berubah dalam bidang ekonomi dan solidaritas kita, berubah dalam pendekatan formasio dan pembinaan kita, berubah dalam cara kita menggunakan warisan spiritualitas dan sejarah. Berubah juga dalam cara kita menemani satu sama lain. Kita juga diajak berubah dalam cara kita berbagi spiritualitas kita dengan para suster dan dengan para anggota cabang awam kita. Ini bukan tentang menyiapkan diri kita untuk mati dengan baik, tetapi untuk memaknai keberadaan kita di tengah keterbatasan yang ada. Dalam jumlah anggota yang semakin terbatas, sumber daya yang menurun, dan tantangan dunia yang meningkat. Kita harus berubah di tengah kenyataan hidup seperti ini. Dan semangat perubahan kedua, yakni someone has to change us, berarti membiarkan diri kita sampai pada pertobatan sejati oleh orang-orang di sekitar kita. Baik sesama saudara dalam komunitas, orang yang kita layani atau yang kita jumpai. Jadi bukan hanya kita yang mewartakan kasih Tuhan dan mempertobatkan orang lain. Tetapi sudah saatnya kita membuka hati kita juga untuk mendengar, menerima karya baik keselamatan, dan mengalami pertobatan dari sesama kita. Arah evangelisasi kita tidak hanya keluar, tetapi juga ke dalam. Bukan hanya berbicara, tetapi sudah saatnya kita diam dan mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selain greater interdependency atau rasa saling membutuhkan di antara kita dan semangat perubahan yang sudah kita bahas tadi, ada satu tema diskusi yang hadir di luar agenda bersama, adalah tentang pastoral atau pelayanan kepada anak muda.
Tema ini sebenarnya sudah ada dalam dokumen kongregasi dalam event lain sebelumnya. Dan jelas-jelas tidak ada dalam agenda kapitel kali ini. Tetapi Roh Kudus menghantar kita kembali pada anak muda. Kali ini dengan semangat pendekatan yang baru. Kapitel mengajak kita tidak hanya melihat anak muda sebagai ladang untuk mendapatkan anggota baru, tetapi juga sebagai objek dan sekaligus subjek yang integral dalam karya kita. Anak muda tidak hanya masa depan gereja atau kongregasi, tetapi anak muda adalah gereja dan kongregasi saat ini. Keberadaan mereka juga harus diterima dan didengar sebagai sumber kabar gembira dan sarana pertobatan kita. Mengutip kalimat Pater Jenderal, saya boleh mengulangnya di sini. Apakah saya siap untuk pergi menemui orang muda dimanapun saya berada dan berdialog dengan mereka? Apa saja panggilan Tuhan yang saya rasakan melalui orang muda bagi saya dan bagi kongregasi? Bagaimana saya membuat cinta Tuhan lebih transparan kepada anak muda seperti yang terwujud dalam hati Yesus dan Maria? Saudara dan saudari yang terkasih, keindahan karya Roh Kudus dalam kapitel umum kali ini tidak hanya berakhir di sini saja. Mari kita lanjut. Kita lihat bersama dalam konteks SSCC Indonesia yang baru saja merayakan 100 tahun kehadiran kongregasi di Indonesia. Poin keindahan yang keempat adalah tentang sosok Pater Rolf Regenbach SSCC. SSCC Indonesia Singapura tentu saja berbangga karena kali ini Kapitel Umum memutuskan untuk memulai proses pemberian gelar kudus bagi Pater Rolf Regenbach, seorang misionaris SSC yang berkarya dan menghabiskan masa hidupnya di Indonesia. Beliau bisa disebut sebagai Bapak SSCC Indonesia karena beliaulah yang selain serius merintis panggilan baru SSCC di Indonesia, tetapi juga banyak melakukan karya baik bagi gereja lokal di Keuskupan Pangkal Pinang dan gereja Indonesia. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, dan kesalehannya telah menyentuh hati banyak umat yang dilayaninya. Kita tentunya menyambut keputusan ini dengan bahagia sebagai sebuah hadiah terindah bagi SSCC Indonesia di tahun yang ke-100 keberadaan kita di Indonesia tercinta. Poin keindahan yang kelima adalah audiensi dengan Bapak Paus Fransiskus. Tidak semua kapitel umum kita diakhiri dengan audiensi dengan Bapak Paus. Tetapi kali ini kita mendapatkan kesempatan yang berharga itu. Karena Indonesia Singapura sedang merayakan 1 abad kehadiran SSCC di Indonesia, maka para peserta kapitel saat itu meminta provinsial SSCC Indonesia yang memilih hadiah atau cenderamata untuk akan diserahkan kepada Bapak Paus sebagai ungkapan cinta kongregasi kepada gereja. Saudara-saudari, coba bayangkan situasi saat itu di mana SSCC Indonesia sedang merayakan 100 tahun karya pelayanannya di Indonesia. Dan saat itu juga Bapak Paus baru saja pulang dari kunjungan yang ke Indonesia, Papua Nugini, Timur Timur, dan Singapura. Kombinasi situasi saat itu sungguh sangat harmoni bagi kita di Indonesia. Setelah merenung dan berdiskusi dengan pemimpin suster SSCC Indonesia, kongregasi saat itu akhirnya memutuskan untuk menyerahkan sebuah ulos kain tradisional Sumatera Utara kepada Sri Paus. Didampingi oleh Suster Remeka SSCC, pemimpin Suster SSCC Indonesia, Pater Pankras SSCC provinsial kita menyerahkan ulos kepada Sri Paus sambil menjelaskan makna ulos itu sendiri, yang adalah blessing, berkat. Di hadapan Sri Paus, kedua pemimpin SSCC Indonesia, putra dan putri saat itu, adalah representasi wajah SSCC dunia. Dan ulos adalah simbol berkat dan doa. Kita berterima kasih kepada Sri Paus karena sudah memberkati Indonesia dengan kehadirannya. Dan kiranya kongregasi SSCC, baik SSCC Indonesia maupun SSCC dunia, menjadi berkat bagi gereja dan dunia.
Ulos kini selain menjadi simbol SSCC di mata Gereja Universal, tetapi juga menjadi simbol SSCC Indonesia di mata SSCC dunia. Bahwa baik putra dan putri, SSCC sekarang sudah berkarya dan bermakna di tanah Sumatera Utara, di mana ulos sejatinya lahir dan dilestarikan. Betapa indahnya karya Roh Kudus bagi keluarga religius kita. Saudara dan saudari yang terkasih, keindahan karya Roh Kudus di tengah keluarga religius kita ini tentu tidak hanya sampai pada 5 poin ini saja. Ada banyak keindahan yang tercatat rapi dalam deretan dokumen yang dihasilkan oleh Kapitel Umum yang ke-40 kali ini. Inilah saatnya bagi kita untuk membiarkan diri diubah oleh suara Allah dan dibimbing oleh Roh Kudus di dalam setiap dokumen yang ada. Pater Jenderal berpesan, semuanya bergantung pada keterbukaan hati kita semua. Jika hati kita terbuka untuk mendengar bisikan Allah dalam setiap dokumen yang ada, maka kita akan lebih siap untuk melakukan karya Allah dan akan menjadi bermanfaat bagi gereja. Kita menjadi ulos, berkat dalam kehidupan kita sehari-hari.